Halo semuanya, kembali lagi sama aku Nabila Ramadhani di berita traveling anak muda. Oke, jadi kalian tahu nggak sekarang kita lagi di mana? Nah, oke, aku kasih tahu ya. Sekarang aku lagi di Gumuk. Nah, Gumuk ini tuh biasanya ditempatin buat anak-anak nongkrong. Kayak misal, apa ya? Oke pemirsa, maaf ya tadi agak kekat bentar, kepotong sebentar. Oke, jadi sekarang saya mau mewawancarai salah satu warga yang tahu ada kejadian apa sih barusan. Oke, mas, tarik nafas. Bentar Mbak, saya shock banget ini. Oh iya, tarik nafas. Oke, udah tenang, udah. Oke, sudah. Oke. Jadi boleh kasih tahu nggak sebenarnya tadi ada kejadian apa sih? Duh, saya kurang tahu sih Mbak. Oh ya. Itu kenapa ya kira-kira? Nah, kok tadi masnya sempat kayak lari-lari terus panik gitu. Terus tadi sempat aja kayak batu-batuan kayak turun dari tanah atas gitu. Ada apa itu? Iya, itu kayaknya kena hujan, itu habis hujan terus romoro itu turun Mbak tanahnya Mbak. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan peristiwa barusan? Peristiwa barusan dinamakan dengan tanah longsor. Yuk langsung aja kita bahas penyebab tanah longsor yang ada di Indonesia. Yang pertama, musim hujan yang tinggi dan musim kemarau yang berkepanjangan. Tanah akan mengering dan membentuk rongga, pori-pori atau pecah-pecah. Sehingga ketika musim hujan, air akan turun mengalir dan membawa tanah yang mudah longsor. Kemudian, lereng yang terjal karena pengintisan mata air laut, dan air sungai. Kemudian, tanah yang kurang padat dan tebal. Nah, oke, selanjutnya ada batuan yang kurang kuat juga dapat menyebabkan terjadinya potensi tanah longsor. Selanjutnya, ada pula penataan atau tempat lahan maupun perkebunan di atas lereng yang kurang kuat sehingga berpotensi terjadinya tanah longsor. Selain itu, ulah manusia juga menyebabkan terjadinya tanah longsor. Nah, salah satunya ada membuang sampah sembarangan, terus gitu penggundulan hutan secara liar atau penebangan hutan secara liar. Nah, selain itu ada juga getaran tanah yang meliputi gempa bumi dan berkat teknologi dari mesin-mesin yang digunakan untuk aktivitas manusia sehari-hari. Selanjutnya ada cara menanggulangi bencana tanah longsor. Yang pertama, menghindari pembangunan pemukiman di daerah yang rawan dengan bencana tanah longsor. Yang kedua, mengurangi keterjangan lereng dengan melakukan pengolahan lahan terasering yang baik. Yang ketiga, menjaga tingkat drainase yang baik. Yang keempat, membuat pembangunan penahan. Yang kelima, melakukan penghijauan kembali atau reboisasi. Yang keenam adalah relokasi daerah rawan longsor. Meskipun hal ini membutuhkan biaya yang sangat besar, namun pemerintah harus segera melakukan upaya ini sebelum tanah longsor menyebabkan nyawa seseorang melayang dan menciptakan kerugian yang sangat besar. Yang ketujuh adalah warning system atau teknologi pendeteksi pergerakan tanah di daerah yang rawan longsor. Yang kedelapan, hindari wilayah longsor karena kondisi tanahnya masih labil. Yang kesembilan, evakuasi dan jauhi arah datangnya longsoran ketika ada suara gemuruh. Yang kesepuluh adalah mitigasi susulan ketika hujan turun dan setelah terjadinya tanah longsor. Oke, selanjutnya ada mitigasi sebelum terjadinya tanah longsor. Yang pertama, lakukan pemetaan terhadap daerah tempat tinggal. Yang kedua, pelajari tanda-tanda terjadinya tanah longsor. Yang ketiga, lakukan langkah-langkah untuk mengurangi atau mencegah terjadinya tanah longsor. Yang keempat, lakukan patroli secara rutin di daerah atau wilayah yang sering terjadi tanah longsor. Dan yang keempat, segeralah mengungsi jika sudah terlihat tanda-tanda akan terjadinya tanah longsor. Nah, bagaimana sih mitigasi saat terjadinya tanah longsor? Saya akan menjelaskannya. Yang pertama, jangan panik dan tetap tenang, karena kondisi panik akan mengakibatkan kita untuk bertindak tidak tepat. Yang kedua, bantulah keluarga atau orang lain yang membutuhkan kita. Ya, yang ketiga itu, hubungi petugas keamanan di sekitar wilayah permukiman kita. Yang kelima,
Apabila terjadi kelongsoran di sekitar pemukiman kita, maka mengungsilah karena susulan longsor akan mungkin terjadi. Yang terakhir, jangan kembali ke rumah apabila informasi belum menyatakan aman. Nah, sebelumnya kan saya sudah membahas bagaimana sih mitigasi saat terjadinya tanah longsor. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana sih mitigasi saat sesudah tanah longsor. Yang pertama, jauhi kawasan yang terkena longsor dan tetaplah berada di tempat yang aman. Yang kedua, ikuti informasi-informasi untuk memastikan kita sudah berada di tempat yang aman atau belum. Yang ketiga, lakukanlah pertolongan bagi yang membutuhkan tanpa membahayakan diri sendiri. Yang keempat, laporkan kejadian dengan singkat dan jelas. Yang terakhir, ikuti perintah relokasi yang telah diputuskan oleh pihak yang berwenang. Terima kasih. Hindari penggundulan, Tingkatkan penghijauan.